Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Silahkan, boleh buka mic. Kalau terdengar jelas, mana suaranya? Oke, Halo, jelas. oke, siap. Ya, Jelas. terima kasih ya untuk Coach Winda. Coach Winda, mohon uh, cek di grup kita, Coach Winda. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai ya. Saya ingin cek dulu suara. Oke, teman-teman semuanya, mana semangatnya? Siapa yang bersemangat pada siang hari ini? Yeay. Saya sangat bersemangat. Tulis angka 1 kalau bersemangat. Satu, 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 satu. Oke, ada Teh Aya 1. Oke, Neneng Yulia 1. Oke, silahkan. Wilujeng, iya, semangat. Oke, Ibu Ida Menot. Wow. Oke. Iya, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ya, oke, oke, oke. Semangat, semangat. Yeay, ya karena pembicara kita pada hari ini sangat luar biasa ya, diimport ya dari negara luar selain Jakarta maksudnya ya. Nah, jadi sangat 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 kita nantikan ya pada siang hari ini. Oke, oke. Apakah Dokter Ferti sudah masuk dalam ruangan?
Boleh dicek and recheck para panitia. Cek, cek. Cek. Oke, belum. Ya, bagaimana dengan ini? Apakah kita lanjut ya? Karena sudah waktu menunjukkan pukul 13:10 ya. Ya. Sebentar ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan segera mulai. Kita lagi pemanasan dulu. Ya, sudah dengar suara saya ya, jelas banget ya. Nih ya, sangat bersemangat nih. Saya udah pakai gold ya, warna emas. Semangat semangat ya, luar biasa. Baik, wah makin banyak nih ya, yang makin bersemangat, semangat. Iya, semangat. Bagaimana dengan Coach Linda? Oke. Iya, oke, kita cek dulu siapa yang bawa tamu. Ayo, yang bawa tamu, tulis angka 2 yang bawa tamu pada siang hari ini. Tulis angka 2 yang membawa tamu kepada masuk ke dalam ruang Zoom kita ini. Siapa yang bawa tamu? Ketik angka 2. Ye, keren Bu Neneng Yulia. Yes, Dr. Syafruddin memang luar biasa Dr. Syaf. Ya, Bu Lucy, yes, ya mau tahu. Susia Murtini, yes, Coach Susia. Keren, ada tuh ya Rani Ernita 2. Luar biasa ya, keren ya. Saya juga bawa tamu ya. Oke, keren-keren ya pada siang hari ini kita semangat ya mengundang orang banyak untuk tahu tentang nutrisi kita, nutrisi yang luar biasa ya, dan bisnis peluangnya ya yang kita bisa lakukan. Oke, luar biasa ya. Yes, bersemangat ya. Baik, ya pada siang hari ini ya kita nanti juga akan lihat para teman-teman saya yang testimoni ya, hasil luar biasa ya. Nanti para tamu-tamu baru. Oke, boleh dong di chat yang tamu baru siapa? Yang tamu baru. Yang tamu baru benar-benar masuk di ruang Zoom ini. Coba chat, saya juga pengen kenalan ya. Jadi saya juga pengen kenalan siapakah gerangan nih tamu baru. Ayo kita chat yuk. Chat. Siapa tamu baru? Tamu baru. Gimana ini tamu baru? Saya ada tuh tamu baru saya. Ya, adakah siapa mana? Jangan malu-malu tamu baru kita perkenalan yuk. Ya, coba kita baca dulu. Oh, ada dari Nova Susanti, ya, dari Bu Ernita, Rizka dan Rina, selamat datang. Selamat datang di keluarga Herbalife, Bu Rizka, Bu Rina, selamat datang ya. Saya juga bawa tamu baru di sini Pak Zen. Mana Pak Zen? Lambaikan tangannya. Oh ya, Bapak-bapak ya luar biasa. Oke, siapa lagi tamu baru? Silahkan yuk boleh chat karena saya ingin sapa-sapa dulu masuk ke keluarga besar kita, keluarga Herbalife ya. Oke, chat lagi ya, baru memperkenalkan baru 3 orang, tamu baru. Ya, tamu baru ya. Oh, Dokter Syapnya Bu Wahyuni dari Semarang. Wah, luar biasa. Dokter Syapnya ada di Payakumbuh. Tapi Bu Wahyuni ada dari Semarang. Ya, itu luar biasanya Herbalife ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang membawa tamu baru? Yes, silakan ya tamu baru itu siapkan buku catatan ya, fokus ya. Fokus nanti kita mulai aja. Oke. Tamu baru kita sangat menunggu-nunggu kita nih, teman-teman ya. Pengen tahu tentang nutrisi Herbalife yang luar biasa sama peluang bisnisnya. Nanti akan menyampaikan adalah beliau-beliau yang sangat ketar membahana. Oke. Ya, bagaimana Coach Linda? Kita mulai, Coach Linda. Oh, ada lagi, Dr. Syaf, Pak Safri, Doni, Pak Yakumbu. Wah, selamat datang Pak Doni ya. Selamat datang di ruang Zoom, di ruang keluarga Herbalife. Selamat datang ya Pak ya.
Dadah dulu Pak. Mana dadah Bapaknya, dadah. Oke. Selamat datang ya Pak di keluarga kita, di keluarga Herbalife. Nah, oke. Ada lagi kah yang masih ada tamu baru kita? Oke. Di sini ada Pak Devan nih, GBT kau. Tamu siapa? Pak Devan. Oke, siapa lagi nih tamu baru kita? Ya, peserta kita sudah mencapai 700 orang. Wow, luar biasa. Yeay. Semangat sekali. Semangat sekali kita. Oke. Bagaimana, Coach Linda? Kita bisa segera nih, tamu-tamu kita sudah menunggu kita. Luar biasa nih, sudah masuk ke 15 menit. Iya. Oke, siap. Kita mulai saja. Oke, semuanya kita fokus ya. Karena kita segera mulai. Oke, semuanya semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, kita mulai ya acara kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, acara kita pada siang hari ini adalah Quick Start Training ya. Perkenalkan, nama saya Reli. Reli Boru Tabu Bolon. Saya suka dipanggil Reli ya Bapak Ibu. Saya dari kelompok C1 dari Jakarta. Dadah. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Acara kita pada siang hari ini adalah tentang nutrisi dan promosi. Next slide. Ya, oke Bapak Ibu, saya mengenal Herbalife karena produknya yang luar biasa. Ini dia hasil produk saya dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife. Saya total turun 11 kilo ya di usia saya sekarang 47 tahun. Amina luar biasa. Terima kasih Herbalife. Yeah. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya lakukan adalah latar belakang saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat asisten bedah Bapak Ibu. Saya menjalankan bisnis Herbalife secara part-time dulu Bapak Ibu selama 2 tahun setengah. Kemudian saya full-time, full heart di Herbalife. Apa sih yang dikerjakan? Biasa Bapak Ibu ya adalah bisa kita bantu orang sehat, bisa dengan cara flyer, bisa dengan nimbak, ngomong ke orang, kita pokoknya bantu adalah untuk bantu orang lebih banyak untuk sehat. Oke, next slide. Ya, oke. Ini Why Herbalife saya, Bapak Ibu. Saya mempunyai kedua anak. Nama anak saya Axel dan Catherine. Ya, sekarang kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Luar biasa. Saya adalah sangat cinta sama mereka ya. Why-nya apa yang mereka inginkan adalah keinginan saya juga. Begitu juga dengan suami saya yang sangat mendukung saya di Herbalife, walaupun belum full time di Herbalife, beliau sangat mendukung saya. Dan kedua, ibu bapak saya yang tinggal bersama kami, yang selalu membantu kami, mensupport kami, mendoakan kami agar tetap di Herbalife dan dapat membantu orang untuk lebih banyak lagi untuk sehat. I love you, my family. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai member training, mari kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita nanti dapat di acara ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kita sudah masuk ke acara yang akan kita dengarkan, kita simak ya. Acaranya adalah member training. Tapi Bapak Ibu semuanya, tolong sebelum dimulai member training ini kita perbaiki niat dulu. Ya, hadirkan rasa bahagia, rendah hati dan jelas jadi gelas yang kosong.
Materi member training untuk saya yang harus berubah. Bukan upline, downline, atau pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku FB, belajar fokus dan siap action. Ya, fokus dan sekarang buka kamera. Yang belum buka kamera berarti belum fokus. Ya, karena orang yang akan tampil adalah seseorang yang luar biasa, yang sangat menginspirasi saya. Beliau adalah mempunyai latar belakang seorang dokter spesialis Bapak Ibu di salah satu rumah sakit terbesar di Provinsi Jambi. Beliau mempunyai hasil produk naik berat badan, yaitu sebanyak 12 kilo. Makin bugar, makin berstamina. Sekarang beliau menjalankan bisnis Herbalife-nya dengan melalui NC Bapak Ibu. Yuk kita simak, mari kita sambut dengan meriah. Mari kita sambut dengan meriah Dr. Nur Amalia Fepti, spesialis neurologi dari Jambi. Dr. Fepti dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apakah suara saya kedengeran? Kalau kedengeran, oh iya, Kak Ian tidak. Soalnya tadi suara Kak Ian nggak kedengeran di sini. Kedengeran, Mentor. Kedengeran ya. Kalau kedengeran, silakan diketik satu di chat ya. Oke. Oh ya, kedengeran berarti saya nggak bisa denger nih ya. Oke, mudah-mudahan nanti teknisi di sini bisa membuat dia bersuara di sini ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak loh di sini, kita juga di sini sambil fokus grup ya. Nggak apa-apa, boleh bersuara. Oke, teman-teman, semangat pagi semuanya. Selamat datang di acara Quick Start Training. Buat teman-teman yang baru hadir hari ini, selamat. Insya Allah nanti beberapa menit ke depan kita akan dapatkan sesuatu yang mungkin teman-teman cari, yang mungkin teman-teman ada yang penasaran atau sebenarnya tidak terlalu tertarik, tapi akhirnya kejebak di ruangan ini dan mendapatkan sesuatu. Oke. Oke, boleh slide-nya dibantu Kak Anita. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Fepti. Ini foto tahun 2010, itu saat saya belum bertemu dengan nutrisi Herbalife. Saat itu saya sedang hamil ya, hamil 5 bulan, tapi berat badan saya 43 kilo, saya kekurangan nutrisi jangka panjang. Hasilnya tubuh saya itu mudah capek, ya saya sering gangguan siklus haid ya, disclaimer bahwa Herbalife tidak untuk mengobati penyakit apapun, tapi saya cukup banyak keluhan kesehatan di usia yang masih cukup muda. Nah, itu berat badan saya kurang ya. Ada yang seperti saya, kekurusan, ya makan apa aja nggak jadi apa-apa ya. Makan banyak kurus, makan gemuk kurus. Alhamdulillah, saya ketemu dengan Herbalife 10 tahun yang lalu untuk mencari solusi suami saya yang kegemukan. Jadi suami saya itu berat badannya 105 kg dengan sangat banyak komplikasi obesitas ya. Dan saya khawatir beliau akhirnya gara-gara obesitas jadi pasien gitu. Jadi alhamdulillah saya cari cara ketemu dengan Herbalife dan beliau total turun berat badan 26 kilo. Saya juga ikut minum nutrisi. Hasilnya saya jauh lebih bugar, berstamina. Usia saya sekarang 42 tahun tuh kalau visite lihat pasien tuh lari ya. Lari bukan apa-apa, bukan sosokan karena banyak yang dikejar ya. Alhamdulillah, Masya Allah naik berat badan 12 kilo. Thank you Herbalife. Rame loh di sini. Oke, ini aktivitas saya ya, latar belakang saya seorang dokter, bidang saya neurologi, bagian saraf ya. Ya kalau dibilang spesialis itu artinya ya saya taunya itu. Kalau bagian lain saya kurang paham gitu ya. Jadi saya di Rumah Sakit Umum Pendidikan, karena rumah sakit pendidikan saya juga ngajar di Fakultas Kedokteran ya. Dan ini Master DMO, apa itu Master DMO? DMO itu adalah Daily Method Operation yang saya lakukan sehari-hari untuk menyampaikan syiar sehat, teman-teman. Nah, kenapa saya harus syiar sehat? Nanti akan dijelaskan ya. Ini yang saya lakukan adalah menimbang ya, kemudian melakukan survei kebugaran kepada orang yang saya kenal dan orang yang tidak saya kenal. Saya juga memiliki rumah nutrisi, sudah 8 tahun. Rumah nutrisi saya awalnya di rumah dan sekarang di tengah kota, alhamdulillah ya. Boleh slide selanjutnya.
Oke, teman-teman, hari ini kita mau sedikit cerita tentang konsep sarapan sehat. Boleh dong diketik di chat yang tadi pagi sarapannya pakai nutrisi Herbalife. Kalau sarapannya pakai nutrisi, silakan diketik S. S. Banyak ya. Oke, yang belum boleh ketik B. Belum, nggak apa-apa. Tapi teman-teman ada di ruangan ini ya. Sekarang kita mau cerita, kenapa sih kita pakai Herbalife ya? Pertama, karena konsep sarapan sehat ini. Nanti akan dijelaskan, boleh slide selanjutnya. Ada 4 konsep sarapan sehat, teman-teman. Di mana sarapan sehat ini sangat mendukung yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat dari Kementerian Kesehatan. Di mana saat ini dengan kondisi kita baru saja lepas dari pandemi gitu ya, dan kemudian juga PR di bidang kesehatan juga cukup banyak. Jadi yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat itu harus dilakukan oleh semua bidang. Ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga semua yang mau. Jadi termasuk juga para member Herbalife ya. Oke, lanjut. Teman-teman, siapa yang hari ini lupa sarapan? Atau seperti saya 10 tahun yang lalu. Kalau sarapan perutnya mules. Nah, ini teori ya. Di slide ini teori, tapi mudah-mudahan teori ini lumayan lah untuk mengubah mindset kita. Jadi sarapan itu penting. Saking pentingnya ada pemerintah ada yang namanya Pekan Sarapan Sehat Nasional setiap bulan Februari. Pesan namanya ya. Kenapa penting? Karena harusnya kebutuhan nutrisi harian itu terpenuhi sepertiganya di sarapan. Jangan semuanya dihajar di makan siang. Kita tuh butuh 100% pagi, siang, malam. Jangan nanti pesta poranya malam-malam atau siangnya merasa dengan nasi padang sudah tercukupi semua. Enggak. Harusnya terbagi 3. Ya, 20-30% tercukupi saat sarapan. Supaya apa? Supaya kita mencukupi kebutuhan sumber energi, tubuh lebih sehat, berat badan juga ideal, dan yang paling penting menjaga konsentrasi. Teman-teman, konsentrasi ini memang bidang kami di bagian saraf ya, bagian neurologi, di mana kalau kita terganggu konsentrasi, boro-boro kita punya memori yang bagus. Gimana kita punya memori tentang naruh kunci di mana orang kita nggak konsen, gimana kita mau konsen, karena pagi-pagi kita kekurangan energi. Kenapa? Pagi-pagi nggak sarapan. Jadi sarapan itu penting ya. Oke, boleh kita lihat slide selanjutnya. Siapa nih yang sarapan paginya seperti ini? Nah, coba dipilih. Boleh dong diketik jujur-jujuran. Diketik di chat. Makasih. Ketik di chat. Teman-teman di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, mana favoritnya? Kalau saya bubur ayam. Karena dari kecil suka dikasih bubur ayam ya. Dari mungkin ibu saya dulu ribet mau bikin bubur, ya udah kita pagi-pagi beli bubur ayam. Ada? Oh, nggak ada semua ya, atau nggak ada yang sarapan? Teman-teman, sarapan seperti ini itu sarapan yang related banget dengan kita orang Indonesia. Jadi kalau nggak nasi, bubur, mie, gorengan, kue, roti, ya kalau nggak minimal kopi deh pakai gula atau teh. Nah, itu kebiasaan sarapan pagi kita. Salah nggak? Kurang tepat aja, bukan salah. Betul kalau kita pakai energinya. Ini sarapan-sarapan berkalori tinggi. Kalori itu apa? Kalori itu adalah energi yang kita dapatkan dari makanan. Kalau kita sarapan setinggi ini kalorinya, ya itu di atas 500 semua loh teman-teman. Ini itu kalau gorengan itu, satu gorengan 300. 1, 2, 3, 4, 5, udah 1.500. Ya, kalau setinggi ini energi kita dapatkan pagi hari tidak terpakai, otomatis dia akan kesimpan menjadi tabungan. Masalahnya tabungan dari makanan tuh nggak pernah ke otak, tapi ke lemak. Tidak pernah menjadi sel otak, sel otot, ya atau sel jadi sel tulang, tidak, tapi dia akan menjadi sel lemak. Akibatnya efeknya seperti yang di bawah, gambar di bawah itu. Ya, kalau dulu tahun 60-an tuh bapak ibu-ibu yang hamil. Sekarang tahun 2000-an bapak-bapak yang hamil ya. Bukan bukan six pack ya, tapi 6 month katanya ya, 6 bulan. Bapak-bapak seperti hamil 6 bulan. Kenapa? Karena tabungan kalori terlalu tinggi di pagi hari. Oke. Terus kalau nggak sarapan gimana ya? Kayak gitulah gambar sebelahnya. Kurang konsentrasi ya.
pengen cari makanan jam 10 pagi. Makanannya karbo lagi, akhirnya ngantuk lagi. Oke, jadi kelebihan glukosa teman-teman itu akan menimbulkan lemak pada tubuh ditimbun. Bukan hanya makan makanan berlemak saja yang membuat kita tertimbun lemak. Tapi makanan yang mengandung glukosa juga bukan hanya dari gula, tapi dari tepung, dari nasi, dari mie, dari gorengan. Nah, itu akan diolah oleh tubuh kita menjadi tabungan lemak. Oke, lanjut slide. Jadi kan kita ceritanya tentang sarapan sehat ya. Nah, sarapan yang ini sehat nggak? Sarapan sehat itu harus bikin kita lebih bertenaga, bukannya bikin lemas. Coba kita ingat-ingat kalau sarapannya tadi bubur ayam, nasi goreng, atau kalau kita di Sumatera ya, lontong, nasi gemuk ya, itu kita lemes, ngantuk kira-kira 2-3 jam setelah sarapan. Benar apa benar? Benar, yang di sini ya benar katanya. Teman-teman, kalau kita sarapannya banyak glukosa itu nanti dari bukan gula saja, tapi dari yang tadi saya bilang nasi, roti dan lain-lain, harusnya kita bertenaga. Tapi kalau kebanyakan bukan jadi tenaganya juga nggak dipakai. Akhirnya jadi gula darahnya tinggi. Kalau gula darah kita tinggi pada pagi hari, tubuh akan keluarkan hormon insulin untuk menurunkan gula darah. Setelah turun kita lapar lagi. Kejadian itu sekitar 2-3 jam setelah sarapan berkarbohidrat tinggi. Coba ingat-ingat kalau jam 7 makannya mie, nasi, roti, jam 10 lapar lagi nggak? Nah, bener ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kenapa ya? Kita tuh habis sarapan bukannya segar, tapi kita ngantuk karena terlalu tinggi. Loadingnya terlalu berat. Ibarat handphone, ya, diberi energi terlalu tinggi, akhirnya dia gemuk. Handphone zaman dulu ya. Kemudian sarapan kita itu sering kurang air, teman-teman. Padahal sarapan sehat itu konsepnya harus memenuhi kebutuhan air. Tadi harus memberikan tenaga. Kedua harus mencukupi kebutuhan air. Setiap hari kita tuh sadar nggak sadar air tuh selain dari pipis sama keringat, itu air tuh hilang melalui proses evaporasi. Ya, penguapan. Kita ngomong-ngomong gini juga air selain muncrat-muncrat dari mulut juga dia keluar berupa uap ya. Itu hilang 1-1,5 liter melalui pernafasan. Kita bernafas ya. Kalau nggak percaya coba nafasnya depan gelas. Nanti akan jadi embun ya. Itu adalah keluar juga air tapi dalam bentuk uap. Buang air kecil jelas. Buang air besar juga kalau nggak ada air nggak mungkin butuh air. Buang air besar itu mengandung air teman-teman ya. Kalau nggak percaya coba dicek ya. Kemudian ada juga yang namanya invisible water loss atau nama lainnya atau artinya kehilangan air yang tidak terlihat pas kita tidur ya, bukan ngompol. Pas kita tidur itu juga tubuh melakukan asimilasi, itu juga mengeluarkan air ya saat kita bernafas dan keringat. Nah, air ini kalau kita nggak cukup saat sarapan, kita akan pakai cadangan energi cadangan air yang kemarin. Jadi kita harus sarapannya cukup air. Coba di sini siapa yang sarapannya airnya cuma setengah gelas? Boleh bikin satu dulu yang dulu. Oh, nggak ada lagi ya, luar biasa. Oke, slide. Selanjutnya, jadi sarapan pertama harus memberikan energi, bukan bikin kita lemes. Kedua harus mencukupi kebutuhan air. Ketiga, ini ya, sarapan tadi harus juga membuat gula darah kita stabil ya. Yang keempat, sarapan itu ini yang kita tidak pernah terpikir. Saya juga 30 tahun hidup ya di muka bumi, sekolah 10 tahun ya, juga nggak kepikir apakah makanan yang saya makan mencukupi kebutuhan 100 triliun sel dalam tubuh. Jadi jumlah sel tubuh kita dari pangkal rambut sampai ujung kaki itu 30-100 triliun sel. Di mana sel ini akan menyusun jaringan akan menyusun organ akan menyusun sistem tubuh. Jumlahnya 100 triliun, tapi itu harus ternutrisi setiap hari. Nutrisi yang kita makan, baik itu saat sarapan, makan siang, atau makan malam, terutama sarapan, harus mencukupi sejumlah 100 triliun. Ibarat kita di tubuh kita kerajaan. Ada 100 triliun rakyat di dalamnya berupa sel. Kalau kita makannya, maaf, bubur ayam kayak saya zaman dulu, barangkali hanya sekitar ya 100 juta lah rakyat yang dapat makan
sel tubuh saya ini dapat makan cuma 900 jutanya, apa kabar? Akhirnya 900 juta ini mengalami kekurangan nutrisi. Kalau kekurangan cuma sehari, 2 hari, oke. Tapi kalau kekurangan jangka panjang, tubuh kita ini pintar. Dia akan memilih organ mana, sel mana yang butuh nutrisi tertinggi. Tentu saja organnya adalah sel otak. Ya, sel otak, sel saraf. Kenapa? Pusat pengaturan tubuh semuanya terletak di otak. Detak jantung, pernafasan, kemudian berkeringat, bicara, melihat, mencium, mendengar, bisa jalan, bisa ngerti orang ngomong, bisa berbahasa, semuanya otak. Kerjanya sangat berat. Jadi dia sangat rakus terhadap nutrisi dan oksigen. Jadi saat kita kekurangan nutrisi, 100 triliun sel tadi cuma 100 juta otak yang dapat nutrisi, ya sel yang dapat nutrisi, pasokan nutrisi dan oksigen akan diutamakan ke sel-sel otak. Apa kabar sel rambut? Ya rontok lah. Apa kabar sel kulit? Ya kering lah. Apa kabar sel tulang? Ya mudah keropos lah. Kenapa? Ntar dulu. Sel otak butuh lebih banyak. Nah, apa kabar kalau kita sudah mulai lemot, sudah mulai ini lupa, itu lupa, ini lama mikirnya. Artinya sel otak yang tadinya didahulukan pun juga mengalami kekurangan nutrisi gitu. Ya, jadi mulai sekarang, sejak sekarang kalau makan pikir ini cukup nggak ya untuk sel-sel tubuhku nutrisinya. Nah, ya. Oke, jadi akibatnya kalau kita kekurangan nutrisi, rambut bisa rontok, kuku mudah rusak, mudah patah, mulai penuaan dini boros, ya, mulai muncul garis-garis halus di sekitar mata, penumpukan lemak, kemudian tulang kita juga mudah keropos. Mungkin belum keropos, tapi udah mulai pegel-pegel, capek-capek. Kenapa? Kalsium di tulang masih oke, tapi kalsium di otot sudah mulai turun, ya. Oke, jadi teman-teman, penting sekali sarapan yang mencukupi hingga ke 100 triliun sel dalam tubuh. Harus setiap hari diberikan nutrisi. Slide selanjutnya. Oke. Jadi ada 4 ya syarat di konsep sarapan sehat. Pertama harus memberikan kita tenaga. Kedua harus mencukupi kebutuhan air. Ketiga harus membuat gula darah kita stabil ya. Nah, yang keempat harus mencukupi kebutuhan 100 triliun sel dalam tubuh. Jadi nggak usah banyak gaya. Kalau mau sehat, coba dulu lah sarapannya diperbaiki. Kita sibuk banget cari olahraga apa yang terbaik, sibuk banget cari personal trainer, sibuk banget cari suplemen-suplemen. Terus atau mungkin kita nggak peduli juga sama badan kita, ya udahlah mana kalau sakit-sakit. Tapi coba kita perbaiki dengan aturan gaya hidup yang baru. Dengan sarapan aja dulu, bukan semuanya. Ya aku nggak bisa, harus makan nasi siang-siang. Ya makan. Coba sarapannya dulu diganti ya. Karena keempat konsep sarapan sehat ini betul-betul insya Allah akan membuat tubuh kita ini awet, teman-teman. Ya, karena tubuh kita satu-satunya tempat kita tinggal. Kalau rumah kita roboh, kita bisa tinggal di rumah saudara kita, walaupun nggak enak. Tapi kalau tubuh kita mau roboh gitu, kita nggak bisa numpang di tubuh orang. Harus tetap di tubuh sendiri. Jadi, simple, mulai dengan konsep sarapan yang sehat. Coba ini boleh di screenshot, boleh di capture, ya. Sambil dievaluasi sarapan saya udah memenuhi keempat ini belum? Nah, boleh slide selanjutnya Kanita. Ini ada gambarnya sebenarnya ya, ntar dilihatin. Oke, teman-teman. Di sini kan kebanyakan pengen turun berat badan ya. Terus ngurang-ngurangin makan. Nah, teman-teman ini kita harus luruskan bahwa bukan makanan yang kita kurangin, tapi kalori. Pilihlah makanan-makanan yang kalorinya itu memang kalau kita harus turun berat badan, kurangi kalorinya, tapi jangan sampai nutrisi kita kurang. Karena kita ingat tadi 100 triliun sel. Nah, sebenarnya teman-teman itu harus paham kebutuhan kalori harian. Dan para coach yang undang teman-teman ke ruangan ini, itu tahu menghitung kebutuhan kalori harian teman-teman. Yang sekedar mau jaga berat badan, yang mau naik berat badan, yang mau turun berat badan, yang pengen lebih bugar, coba deh dihitung. Ada yang namanya angka ajaib. Berapa angka ajaib Anda setelah acara ini cepat-cepat konsul sama coachnya? Ya, dengan ikuti angka ajaib itu, insya Allah teman-teman akan punya tubuh yang ideal. Ingat, setiap yang kita makan itu ada kalorinya. Makanan cepat saji kalorinya tinggi, contohnya mie.
Kita rata-rata butuh kalori itu 1.500 per hari. Coba kita hitung. Kalau paginya udah nasi goreng 570. Ntar makan siangnya nasi soto atau nasi padang di bawah itu 644. Itu sudah 1.300. Butuhnya 1.200. Nanti malam makan lagi misalnya ya nasi lah sama. 1.800. Udah lebih 300 kalori. Belum kalau kita minumnya yang mengandung kalori. Contohnya yang kayak digambar yang sebelah kiri atas. Minumnya teh manis 200 kalori. Udah 2.000. Belum lagi kalau sore-sore kita ngemil. Di bawah kiri bawah itu ada gambar gorengan. Rata-rata gorengan 300 kalori satu gorengan. Mau risol, mau bakwan, mau pempek. Rata-rata 300 kalori. Makannya berapa? 3, udah 900, udah 2.900. Terus lagi ngantuk di kantor atau di tempat di sekolah, di kuliah, kita makan permen. Satu permen 60 kalori. Makanlah 2, 120. Udah masuk 3.000 kalori. Sedangkan kita butuhnya 1.500 kalori. Jadi tubuh kita menyimpan 1.500 kalori per hari. Setiap 7.000 kalori 1 kilo berat badan kita naik. Wow, ini ilmu luar biasa ya. Teman-teman mungkin sekali dengar nggak akan ingat. Makanya teman-teman setelah ini merapat lagi ke coachnya. Segera ke coachnya, ke klub nutrisi. Apa sih maksudnya kalori-kalori? Coachnya insya Allah lebih paham dan bisa menjelaskan ke teman-teman. Pertanyaannya yang di kanan bawah harus terjawab. Berapa angka ajaib Anda? Oke teman-teman, ini perkiraan yang ada di bawah adalah berdasarkan dari daftar komposisi bahan makanan Republik Indonesia. Makanya makanannya makanan orang Indonesia ya. Oke lanjut slide. Tadi saya ada ngomong tentang indeks glikemik, ya, tentang pilihan sarapan pagi. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Teman-teman, kalau pagi kita makan makanan yang bukan cuma kalori tinggi, tapi indeks glikemik tinggi, yakinlah cuma bertahan 2-3 jam. Setelah itu teman-teman akan lapar atau ngantuk. Makin tinggi indeks glikemik, makin cepat teman-teman lapar lagi. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik itu adalah, boleh dicatat nih, skala dari 1 sampai 100 yang menunjukkan seberapa cepat makanan berkarbohidrat kita yang pagi-pagi tadi tuh meningkatkan kadar gula darah kita. Di atas 70 itu indeks glikemik tinggi. Contohnya apa? Nasi, lontong, roti, bakwan, gorengan, gado-gado. Gado-gado loh, ya iyalah pakai lontong. Nggak pakai lontong lah kacangnya. Gitu. Ya. Jadi indeks glikemik yang tinggi itu tidak menguntungkan untuk manusia zaman now. Kenapa? Karena kita nggak nyangkul, kita nggak nyawah, kita nggak deres itu sawit, kita nggak manggul. Kita kenapa? Kita di kantor. Paling kenceng kita cuma jalan dari depan ke tempat Gojek. Paling kenceng, ya. Jadi teman-teman, indeks glikemik tinggi tidak dipakai energinya menimbulkan gula darah kita cepat naik dan kita cepat turun lagi. Gula darahnya saat turun kita akan lapar lagi. Kalau nggak percaya coba ingat-ingat pas lebaran makan lontong jam 7 jam 9 udah pengen makan lagi nggak? Nah ya, jadi pilihlah sarapan dengan indeks glikemik yang rendah. Ini contohnya nih ya, paling tinggi tuh kue-kuean tuh tinggi sekali. Gula pasir tuh 100 indeks glikemiknya, hitungan detik udah naik. Contohnya kalau pasien-pasien kami ya yang dalam kondisi ke low atau rendah sekali gulanya, kita langsung kasih gula pasir kalau tidak ada sediaan dextrose. Tidak ada yang lewat infus, kita langsung kasih gula pasir. Atau teman-teman yang dulu upacara pingsan, dikasih sama ibu gurunya teh manis. Kenapa? Karena dia hitungannya detik cepat meningkatkan gula darah. Tapi bayangkan kalau kita setiap pagi, gula kita nggak turun, stabil-stabil aja, tapi kita makan yang manis-manis. Akhirnya tubuh kita boros insulin. Karena setiap kita mengkonsumsi makanan yang indeks glikemik tinggi, tubuh akan menghasilkan insulin untuk menstabilkan gula darah tadi. Akhirnya lelah. Itulah asal muasal kenapa orang diabetes. Tadi saya sambil visit, sambil ketemu sama dokter ahli ginjal ya, kita diskusi kok hari ini, baru pagi ini sudah 2 pasien ginjal, masih muda. Ginjal juga, stroke juga. Jadi saya bilang kok banyak banget Pak ya, kayak gitulah gaya hidup gitu. Gaya hidup zaman sekarang. Ternyata gaya hidup itu kita coba mulai dulu dari sarapan. Supaya ya jangan terlalu banyak orang yang sakit. Cuma gara-gara nggak tahu apa itu indeks glikemik. Ya, jadi boleh di screen capture ya. Pilih yang indeks glikemik rendah. Nah, apa aja contohnya? Oke. Ini yang tadi tuh dalam waktu 1 jam kita udah bisa lapar lagi loh. Yang tinggi tadi 1 jam udah lapar lagi. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Indeks glikemik itu terbagi 3. Rendah, ya,
sedang, dan tinggi. Tinggi itu di atas 70. Contohnya apa? Roti putih, gandum putih, nasi putih. Nasinya jadi merah, ya iyalah nasi merah karena pakai sambal. Tapi awalnya kan nasi putih. Ya, itu tinggi di atas 70. Ada indeks glikemik sedang. Sedang itu ya beras merah 56 sampai 69. Nggak enak tapi rasanya. Nanti dikasih tahu sama coachnya gimana caranya makan beras merah tapi enak. Ya, caranya airnya lebih banyak, 2 kali takaran dari beras putih. Nah, yang indeks glikemik sedang itu nanti ada daftarnya juga, teman-teman. Kalau teman-teman program di klub nutrisi akan dijelaskan sama coachnya. Indeks glikemik rendah itu dari 0 sampai 55. Itu sangat menguntungkan walaupun kita belum kena diabetes. Kenapa? Karena tahan laparnya lebih lama, tubuh kita lebih hemat insulin, pankreas kita juga dia nggak terlalu capek bekerja, sehingga kita terhindar insya Allah dari diabetes dan kegemukan. Nah, formula 1 shake itu indeks glikemiknya 21 sampai 24. Ini ada dapat label low GI. Ya, label low GI ini nggak semua makanan bisa dapat yang berkarbohidrat berindeks glikemik rendah dapat ya, tapi Herbalife ada sertifikat low GI. Jadi setengah dari beras merah. Teman-teman ini penting buat kalau teman-teman ketemu dengan atau punya saudara yang gula darahnya tidak terkontrol, coba disarankan untuk perbaiki sarapannya dengan indeks glikemik yang rendah, di mana shake ini setengah dari indeks glikemik beras merah loh. Beras merah 56. Ya, oke lanjut slide. Terus kalau aku minum shake nanti nggak kenyang. Kan cuma air. Kita lihat kandungan nutrisi yang ada dalam satu gelas shake. Mengandung proteinnya setara dengan 1 potong ikan kod panggang. Ya ampun, mau nyari ikan kod di mana ya? Di Laut Australia sana. Di Jambi nggak ada kayaknya ikan kod ya. Adanya ikan? Ikan patin adanya, susah ya. Proteinnya setinggi itu teman-teman. Vitamin C-nya setara dengan 1 buah jeruk berukuran sedang. Vitamin E-nya setara dengan 1 sendok makan minyak bunga matahari. Vitamin A-nya setara dengan 100 gram keju cheddar. Kalsiumnya setara dengan 2 cup yogurt ya. Potasium atau kaliumnya setara dengan 1 buah pisang. Teman-teman, kalau orang kekurangan kalium itu bisa susah jalan ya. Di sini kita udah ada pasien-pasien di mana kekurangan kalium tuh nggak bisa ngangkat tangannya gitu ya. Tapi masa mau makan pisang tiap hari? Nah, jadi nutrisi dalam kandungan 1 gelas shake itu seperti teman-teman di dalam piringnya ada ikan 1, jeruk 1, ada susu yogurt 2, ada keju cheddar sepotong 100 gram ya. Dan ada 1 pisang. Dikasih minyak biji bunga matahari. Kayaknya nggak mungkin lah pagi-pagi ya, kita nggak sempat mau nyiapin itu dan juga jauh lebih mahal. Jadi teman-teman, ini namanya formula 1. Sumber nutrisi yang penting. Kita belum ngomong kromium, belum ngomong asam folat, ya ini hanya beberapa saja. Jadi segelas shake ini nutrisinya insya Allah mencukupi kebutuhan nutrisi kita di pagi hari. Nanti sampai ketemu nasi siang. Bahkan kita bisa pakai ini untuk sahur. Oke, lanjut slide. Ya teman-teman, kita cuma mau ngajak sarapan sehat kok. Bukan mau ngajak teman-teman untuk diet ketat, tidak makan nasi, tidak makan karbo, tidak makan malam. No. Kita cuma mau coba dari 3 kali waktu makan, pagi, siang, malam, coba yang satunya dong. Kasih nutrisi terbaik gitu ya. Kata Aristoteles itu ya. Jadi di dunia nutrisi itu ada quotes ya. Breakfast like a king. Lunch like a queen. Kemudian dinner like a poor man. Jadi sarapan seperti raja. Kalau raja sarapan tuh harus cukup ya, harus banyak gitu ya. Maksudnya banyak itu bukan semeja, tapi nutrisinya tercukupi. Makan siang seperti prince. Prince itu ya pangeran. Ya makan siang itu pangeran secukupnya. Kenapa? Kalau pangeran makannya banyak, dia nggak six pack, dia nggak bisa berperang. Makan malam seperti pengemis, makan dikit saja makan malam. Jadi bagian terpenting dari 3 waktu makan kita adalah sarapan. Coba mulai hidup sehat dengan sarapan sehat dulu ya. Oke, lanjut. Ada 4+1 kunci keberhasilan program teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau turun berat badan, naik berat badan, menjaga kesehatan, menjaga kadar kolesterol, gula darah ya, menjaga kondisi tetap ideal, ada 4. Pertama harus ada edukasi ya. Jadi jangan pernah beli Herbalife di online ya, karena tidak akan bisa turun berat badan semurah apapun. Selain dia berbahaya karena banyak oplosan ya. Kemudian tidak ada edukasi.
Pada saat berat badan Anda stuck, tidak bisa dijelaskan kenapa stuck, kenapa tuh nggak turun hari ini. Tapi kalau Anda program dengan coach, beliau tahu persis kenapa Anda beratnya naik hari ini, kenapa hari ini nggak naik, kenapa hari ini turun, kenapa berat badannya tetap, itu insya Allah tahu. Ya, harus ada edukasi, harus ada bimbingan dari coach. Ya, karena coach Anda itu yakinlah orang yang paling senang kalau program Anda berhasil, jauh lebih senang daripada diri Anda sendiri. Kenapa? Ya kalau Anda berhasil kan Anda akan repeat order. Dan Anda akan memberikan referensi. Ya, kemudian harus ada nutrisi. Nggak ada ceritanya kita diet nggak makan malam, nggak sarapan. Anda hanya akan mengorbankan otot dan tulang kekurangan nutrisi jangka panjang. Bukan cuma emah yang kita takutkan dari diet yang sembarangan. Diet tanpa nutrisi bukan hanya emah, tapi kita bisa kekurangan nutrisi jangka panjang. Efeknya justru lebih berbahaya, teman-teman ya. Baru aja kita dengar tuh ada yang vegetarian lah, ya, yang mengalami kesalahan fatal karena kekurangan nutrisi jangka panjang. Oke, kemudian open minded ya teman-teman, harus banyak baca ya, dan yang paling penting harus ada komunitas. Diet sendirian nggak seru, program sehat sendirian nggak seru, harus bersama komunitas. Jadi ketemu olahraga bareng, sarapan bareng, atau makan malam di klub nutrisi bareng-bareng, baik itu di online maupun di offline. Karena komunitas itulah yang akan membuat kita bertahan di prinsip-prinsip sehat kita. Bayangin kita lagi mau program sehat, terus ntar teman kita sebelah, udahlah makan gorengan aja, udahlah Herbalife itu bikin rusak ginjal, udahlah nanti kamu ketergantungan, kalau nggak minum Herbalife gemuk lagi. Itu semua teman-teman tidak akan memiliki mindset yang kuat melawan lingkungan kalau teman-teman tidak punya komunitas. Ya, kalau kita ada ilmunya, tapi kalau misalnya kita nggak ada ilmunya, kita akan, oh iya ya, aku yang alami-alami aja deh. Padahal kita udah tahu kandungan nutrisi dalam segelas shake. Oke, jadi 41 kunci keberhasilan program, teman-teman insya Allah akan mendapatkannya ini melalui coach dan bimbingan dari komunitas teman-teman. Oke, selanjutnya kayaknya habis ya materi saya. Waktunya juga habis. Selanjutnya. Oke, ini teman-teman kita mau dengar testimoni ya dari mereka yang sudah mengganti sarapan pagi di nutrisi Herbalife. Silakan, Kareli. Oke dok, terima kasih. Wah, luar biasa. Yuk teman-teman silahkan. Oke, next aja Kak Anita. Silakan Ya. Mbak Siti Rohana. Iya, terima kasih, Coach. Ya, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana dari Jakarta. Dengan mengganti sarapan pagi, makan malam saya dengan nutrisi Herbalife dan dipandu oleh host yang profesional. Alhamdulillah saya turun 20 kilo di usia 48 tahun, tambah fit, bugar, stamina meningkat. Terima kasih ya Allah. Thank you Herbalife. Yeay. Silahkan. Ya, silahkan Kak Yantida. Selamat siang, semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yantida, saya berasal dari Depok. Ya, saya menggunakan nutrisi Herbalife, dipandu oleh coach yang profesional, diatur airnya, diatur olahraganya, menunya, dan total turun berat badan saya 12 kilo di usia 50 tahun, semakin fit dan bugar. Terima kasih Herbalife. Keren. Silahkan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya. Dulu berat badan saya hanya 34 kg, padahal hobi yang namanya ngemil, tapi yang nggak sehat. Ketemu, Ci. Setelah mengganti cemilan saya dengan nutrisi Herbalife, bergaya hidup sehat dan aktif, dan dibimbing. Halo?
Ya, silakan lanjut lagi. Ya. Bilang lagi ya. Perkenalkan, nama saya Aya, dulu berat badan saya hanya 34 kg, padahal hobi yang namanya ngemil, tapi ngemilnya nggak sehat. Alhamdulillah setelah mengganti cemilan saya dengan nutrisi Herbalife, bergaya hidup sehat dan aktif dan dibimbing oleh coach yang profesional, sekarang sudah naik 8 kg, kulit makin kinclong, berat makin ideal, makin disayang suami. Terima kasih Allah, thank you Herbalife. Wih, oke. Silahkan selanjutnya. Teh Ena. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Iya, luar biasa ya, luar biasa apa luar biasa ya dari nutrisi dari seorang dokter, dokter spesialis neurologi ya. Ini ada saya catat, mungkin juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruang ini juga mencatat. Saya simpulkan dua ya, di mana gaya hidup baru yang sekarang adalah yang tepat dengan sarapan sehat. Ya, apa itu sarapan sehat? Tadi yang memenuhi 4 konsep sarapan, yaitu yang membuat bertenaga, memenuhi kebutuhan air, membuat gula darah stabil, dan memberi nutrisi 100 triliunan sel tubuh kita. Yeay! Oke, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu promosi. Ya, yang akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Sebelumnya kita ucapkan dulu ya terima kasih kepada Dr. Fepti. Terima kasih Dr. Fepti. Sering-sering ya. Luar biasa. Baik, kita masuk ke promosi yang akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Gak kalah cetar ya. Beliau adalah mempunyai latar belakang seorang guru. PNS. Masih aktif Bapak Ibu. Dengan hasil produk turunnya 10 kilo. Beliau menjalankan bisnis Herbalife secara part-time. Silakan yang part-time ya. Dengan master DMO, dengan rumah nutrisi. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita sambut dengan meriah tepuk tangan. Yaitu Coach Ernita Septiana, the next presenting team member. Yeay. Silakan. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak Reli, teman-teman? Jelas. Iya. Oke, semangat pagi sekali lagi semuanya. Saya pengen tahu nih di hadapan saya berasal dari kota mana saja. Boleh ketik di kolom chat. Sebutkan teman-teman dari kota mana. Yuk, saya mau lihat dulu nih. Wah, udah pada rame nih dari Tanjung Balai, Bandung, Jakarta, Depok, Jakpus, Takengon, Bogor, Semarang, Bandung, Siak Riau, Jambi, Subang, Tasikmalaya. Luar biasa ya. Benar meriah. Sukabumi, Payakumbuh, Semarang. Tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa. Tadi tim saya pada mau masuk terlambat ya karena sudah ditutup di 100 partisipan. Pastikan teman-teman tidak break ke toilet karena ntar sinyalnya hilang. Nggak bisa masuk lagi ya. Oke teman-teman, bentar. Layar saya udah berganti Kak Reli? Sudah, siap. Ya, terima kasih Dokter Fepti, luar biasa sharingnya. Tadi mengingatkan kita betapa pentingnya sarapan pagi yang benar. Oh, pantas ya teman-teman saya di kantor pada suka kehilangan kunci. Kata Dokter Fepti, dokter spesialis saraf, ternyata berhubungan erat dengan apa? Dengan sarapan pagi kita. Kalau sarapan paginya shake, udah pasti dong kunci mobil nggak ketinggalan ya. Apalagi ngantar anak sekolah nggak ketinggalan. Oke, luar biasa ya. Saya juga seperti itu teman-teman. Saya gunakan produknya 10 tahun yang lalu. Tujuannya ingin turun berat badan ya. Luar biasa dengan ganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife. Saya total turun 10 kilo. Yeay. Cantik dulu apa sekarang? Yo, jujurlah padaku. Ini saya yang dulu teman-teman bahkan melihat foto sendiri. Ini saya bahkan nggak menyangka apakah ini saya gitu ya karena dulu sudah capek ke seluruh dokter kulit yang baik sampai yang nggak baik yang ada di Medan, yang terkenal sampai nggak terkenal udah saya datengin, ternyata tidak menyelesaikan masalah jerawat dan flek hitam saya.
Ya, luar biasa. Akhirnya dokternya menyerah, katanya kakak kayaknya masalahnya ususnya kotor. Saya langsung ngomong dalam hati, kenapa nggak dari dulu dibilang ya? Karena saya pecinta gorengan, saya pecinta mie, ya. Saya suka sekali makanan yang nggak sehat-sehat itu saya suka sekali teman-teman. Akhirnya begini. Nah, di situ saya paham bahwa Syahrini, Yuni Sarah sih kenapa mereka secantik itu pasti nggak makan gorengan. Nah, yang ibu-ibu mau kulitnya glowing, cantik, yuk perhatikan kebersihan usus kita ya. Nah, ini latar belakang saya teman-teman ya. Latar belakang saya berdinas sebagai guru 10 tahun, lalu saya sekarang berdinas di salah satu instansi di Kota Binjai. Nah, teman-teman, walaupun saya sudah PNS, tapi saya dari sejak kuliah, bahkan dari saya SMP, saya sudah senang jualan. Ya, siapa di sini yang punya punya pekerjaan sampingan senang jualan? Ada yang kayak saya? Cantik sekarang, terima kasih. Wah, Kak Ciput juga senang jualan ya. Saya dulu dari SMP senang jualan permen di kelas, jualan alat tulis di kelas, disita sama guru ya. SMA juga saya senang jualan. Kemudian, ya sebentar ya. Oke, kemudian saya juga berjualan setelah saya berdinas. Kenapa sih Kak Nita senang jualan? Saya melihat kedua orang tua saya, teman-teman. Kedua orang tua saya juga adalah seorang ASN. Saya melihat luar biasa, kedua orang tua saya pulang sekolah tuh nggak pernah ke rumah, tapi jualan sampai ke rumah itu malam hari. Kenapa? Karena keempat anaknya sekali berbarengan kuliah. Ada yang S1 3 orang, ada yang kuliah S2 1 orang. Di situ saya melihat bahwa ternyata kalau saya ingin menyekolahkan ke anak-anak saya nanti ke tempat yang terbaik, mencukupi kebutuhan finansial saya, seragam saya ini belum bisa mencukupi untuk itu semuanya. Sehingga saya berpikir gini, oh ya udah saya berjualan atau memiliki penghasilan penghasilan sampingan gitu ya. Nah, saya jualan apa aja tuh yang di layar, teman-teman. Dari pakaian, sepatu, pulsa, keran air, loket pembayaran, jualan CD di pinggir jalan, tiket asuransi, tiket pesawat dan asuransi. Teman-teman saya bilang saya palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Teman-teman saya bilang saya aduhai, agen dunia akhirat. Ada yang kayak saya? Ya, kalau saya dengar teman-teman guru ada yang bilang kulkasnya rusak, saya akan datang langsung bilang, Kak, saya jualan kulkas, saya jualan TV, semua saya jual teman-teman, terutama teman-teman saya di kantor suka yang ada bunyi belakangnya dit ya, kalau kredit gitu. Nah, teman-teman, ternyata saya akhirnya berpikir gitu ya, oh kalau ujung-ujungnya harus jualan, kalau ujung-ujungnya harus berbisnis, kenapa saya nggak tekuni salah satu bisnis yang saya itu expert di bidangnya, yang saya itu nggak ganti-ganti dan jadi ahli di salah satu bidang tersebut gitu. Nah, ketika saya waktu itu turun berat badan, tetangga saya udah nanya, tetangga kan udah mulai lihat ya, kayak udah langsingan sedikit, pinggangnya udah mulai kelihatan ya. Dulu kulkas 2 pintu, sekarang 1,5 pintu gitu kan. Lalu begitu ada yang nanya saat beli sayur di depan rumah, saya nggak diem teman-teman. Saya bilang, oh kakak mau, kalau kakak mau saya ajarin. Saya dengan nutrisi Herbalab. Lalu saya lihat responnya, loh kok banyak yang mau gitu. Wah, ternyata bisnis ini mudah dikerjakan. Minum produknya, lalu jadilah hasil produk terbaik, orang udah nanya, oh mudah sekali bisnisnya. Dulu saya harus pintu ke pintu, ketok pintu dulu, baru orang tahu, baru orang mau. Sekarang ternyata saya cukup beli sayur, saya cukup jalan-jalan aja, tunjukkan hasil produk terbaik, orang sendiri yang bertanya. Siapa, betul apa betul? Betul ya, teman-teman yang udah konsumsi produk sini pasti sepakat dengan saya gitu ya, bahwa luar biasa ketika hasil produknya bekerja, kita menjadi iklan yang berjalan dan dibayar mahal, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum punya hasil produk atau baru ya minum produknya, teman-teman serius gunakan produknya BSKS. Benar, serius, konsisten, dan sabar. Ya, mudah-mudahan semua uang keluarnya, biayanya yang digunakan saat membeli paket nutrisinya kembali ratusan kali lipat karena hasil produk di tubuhnya bekerja.
ya. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, udah saya melihat peluangnya, mudah dijual. Ternyata teman-teman saya di kantor pada mau tanpa saya harus susah payah menawarkan. Saya berpikir bagaimana orang-orang sekitar bisa konsumsi dengan murah dan hemat. Saya lihat mentor-mentor saya membuka klub nutrisi, saya belajar teman-teman. Saya belajar membuka rumah nutrisi seperti yang di sebelah kanan ini. Ini adalah klub nutrisi saya di kilometer 12. Sekarang saya baru berduplikasi juga di Pasar Sikambing Medan ya. Nah, luar biasa, saya happy sekali teman-teman karena di sini adalah keluarga saya. Orang-orang yang sarapan bareng bisa keluarga kan. Nah, ini adalah keluarga-keluarga baru saya ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Why saya nomor satu. Nomor satu, kenapa sih seorang PNS, kenapa sih kita harus melakukan bisnis? Saya paham, kantong pegawai negeri saya tidak akan pernah cukup kalau saya mau minum produk tanpa pikir-pikir buka segelnya. Saya tahu dengan sadar, saya nggak bisa minum shake 3 kali, 4 kali sehari. Nah, karena itu teman-teman, saya punya why gimana ya cara saya bisa minum nutrisi ini, nggak mikir-mikir, nggak takut-takut, saya buka aja alunya gitu ya. Ternyata dengan berbisnis, dengan menolong hidup orang sehat, saya bisa nomor satu, bisa minum produk seumur hidup. Doa saya teman-teman sampai saya dipanggil Tuhan, saya pengen sekali minum produk Herbalab ini karena saya yakin teman-teman juga kayak saya, kok rasanya Herbalab ini bagus ya, enak banget badannya ya, tapi harganya, betul? Pasti sama kayak saya, kecuali teman-teman udah kaya 7 turunan, ya. Karena itu teman-teman yang pengen konsumsi produknya, nggak hitung-hitungan, yuk, nggak ada pilihan teman-teman. Yuk kita bantu hidup orang dengan lebih sehat lagi dengan nutrisi Herbalife. Nomor 2, menua dengan sehat, sejahtera kaya raya. Saya pengen sekali ketika anak saya bilang, Mas, saya kuliah di tempat ini, di kota ini, di negara ini. Saya nggak pikir-pikir gitu. Saya bilang, yes. Seperti saya dulu ingin kuliah di kota tertentu, ibu saya luar biasa ya. Ibu saya nangis. Saya lulus kuliah di IPB, waktu itu jurusan gizi. Ibu saya nangis, bukan nangis bahagia, tapi nangis dari mana duitnya. Karena waktu itu abang saya kuliah S2 di UI, nomor 2 di IPB, nomor 3 di UNIMED. Saya pula lolos di IPB. Kebayang waktu itu betapa ya, luar biasanya orang tua saya pergumulannya waktu saya lulus kuliah. Akhirnya saya harus menekan ego saya dengan memilih untuk lolos lagi di universitas terdekat kota saya, di UNIMED. Saya ulang teman-teman waktu itu. Kenapa? Karena saya paham kondisi orang tua saya, gitu ya. Nah, lalu saya pengen memiliki kebebasan waktu dan finansial, memiliki bisnis yang bisa wariskan kepada anak-anak. Kenapa sih Kanita bekerja keras Herbalab-nya luar biasa, kok kayak nggak makan, nggak Herbalab? Karena nomor 4 ini, ya teman-teman, memiliki bisnis yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Ya, ada pensiunnya. Kalau teman-teman bingung apa sih bisnis warisan, ada pensiunnya. Teman-teman saya yang ASN paham ya. Kalau pensiun tuh rasanya buka jendela aja dapat gaji. Nah, di sini juga sama teman-teman, bisa diwariskan kepada anak-anak. Ya, ini dia. Buat para istri-istri, sahabat-sahabat saya di luar sana, kenapa sih kita harus menjadi penolong bagi suami kita, teman-teman? Kenapa sih Kak Nita saya harus berbisnis Herbalife? Suami saya kan alhamdulillah puji Tuhannya kan masih ini ya masih punya penghasilan gitu ya. Kenapa? Karena satu, jaga-jaga kalau suami kita sakit. Kedua, jaga-jaga kalau suami kita dipecat dari perusahaan, jaga-jaga kalau suami kita meninggal dunia, dan jaga-jaga kalau suami kita pergi ke wanita lain. Wah, serem banget nomor 4 ini ya. Tapi ini terjadi, teman-teman. Ini adalah kenyataan yang terjadi di luar sana, di lingkungan kita gitu ya. Jadi bukan sekedar teori isapan jempol belaka, bukan teman-teman. Artinya teman-teman, hai para istri-istri, hai juga para suami-suami, sama-sama nih kita harus punya kemandirian finansial. Ibaratnya kaki meja. Kalau kira-kira kaki mejanya satu, yang sebelah kanan ini, roboh atau patah, apa yang terjadi? Dia akan roboh, teman-teman.
Kalau kaki mejanya ada 4, ketika kamu hanya mengandalkan satu kaki tersebut patah, maka akan goyah atau roboh. Jadi kalau teman-teman ada kaki mejanya 4, hilang satu nih, contohnya terjadi yang nomor 1, suami sakit. Mudah-mudahan rumah tangga masih bisa berjalan karena kita punya apa teman-teman, pegangan dari bisnis Herbalife. Itu dia teman-teman. Saya pernah baca sebuah quote, dia bilang gini, orang pintar itu cari duit saat belum butuh duit. Hanya orang kurang pinter, disiplin kata ya, nggak boleh bilang bodoh ya. Hanya orang yang kurang pinter yang cari uang saat butuh uang atau kepepet. Teman-teman mau yang mana? Kerjain Herbalife saat belum kayak butuh-butuh uang, tapi teman-teman bisa menjadikannya bisnis jangka panjang. Atau ntar aja lah Kak Nita kerjain Herbalife kalau suami saya udah sakit, kalau suami saya pindah ke wanita lain gitu ya. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai. Yuk dari sekarang kita mengerjakan bisnis Herbalife menjadi istri-istri yang menolong suami-suami kita ya. Nah, ini dia kata Jim Rohn, katanya kita dulu yang harus berubah. Untuk segala sesuatu berubah, kita dulu yang berubah. Luar biasa, ini yang membuat saya tuh kayaknya sama sekali nggak ragu. Kenapa sih saya harus menggantikan cicilan panci, cicilan kulkas, jual beli pulsa, dan lain-lain saya dengan bisnis Herbalife. Kategori nomor 1 di dunianya bukan cuma 1, ada 3, bukan 1 teman-teman. Yang pertama, nomor 1 di dunia untuk kategori pengganti sarapan pagi, meal replacement, dan juga suplemen protein. Nomor 1 di dunia untuk pengelolaan berat badan. Jadi kalau ada yang mau turun berat badan, pakai produk lain berarti dia nomor 2, 3, 4, dan kesekian. Nomor 1-nya Herbalife, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, nomor 1 untuk Active Lifestyle Nutrition. Artinya untuk orang-orang yang suka Zumba, olahraga, lari, sport nutritionnya apa dulu nih? Kalau masih belum Herbalife berarti belum numero uno, berarti belum nomor 1 di dunia. Ini yang membuat saya punya keyakinan akan produk tidak tergoncangkan. Karena produk ini adalah produk best of the best di bidangnya. Ya. Nah, teman-teman, sebagai member kita pilih dulu. Kanita kayaknya saya mau A dulu. Hari ini setelah ikut KST, saya mau nikmati produk lebih murah pemakaian jangka panjang. Boleh teman-teman. Jadi customer hemat atau member VIP. Atau setelah mendengar sharing Kanita hari ini, saya juga bekerja, saya juga guru, saya juga pegawai, karyawan. Saya mau dong kayak Kanita yang mempunyai penghasilan tambahan, baik part-time maupun full-time. Setelah ini teman-teman tentukan mau yang mana. Kenapa? Karena dari bisnis ini teman-teman memungkinkan untuk apa? Teman-teman memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bebas memilih waktu bekerja, memberi dampak positif pada orang lain, terlihat lebih baik dan lebih baik. Jadi teman-teman nggak ada bisnis yang memaksa Anda untuk cakep, cantik, dan langsing. Hanya Herbalife. Pakai dulu produknya, menjadi lebih baik setiap hari, lalu teman-teman akan dibayar lebih mahal. Teman-teman, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman-teman karena bisnis ini memaksa kita untuk lebih banyak bertemu mereka gitu. Teman-teman dan juga keluarga kita untuk kita bisa sharing dulu di arisan-arisan, sharing tentang manfaat Herbalife di pengajian-pengajian, arisan keluarga dan lain-lain, teman-teman. Lalu punya usaha sendiri untuk masa depan dan masa sekarang. Ini yang saya sebut tadi, teman-teman, ya. Nah, ini dia peluang penghasilan Herbalife, sales marketingnya itu, teman-teman bisa dilihat di sini dari mulai member sampai presiden tim, semuanya ada orangnya. Potensinya teman-teman yang tertinggi untuk di presiden tim itu adalah 150 juta per bulan. Luar biasa apa luar biasa? Siapa yang mau? Ada yang mau kayak saya untuk menjadi presiden tim? Nggak salah ruangan, semuanya sama seperti saya ya. Yang masih bingung nggak apa-apa teman-teman. Oke, yang pertama Kak Nita saya mau deh yang A tadi yang bisa saya konsumsi hemat seperti Kak Nita tadi sebut. Nah teman-teman boleh pilih ini. Ada paket HMPMAP dan juga paket member kit ya. Teman-teman tentukan pilihan untuk menjadi member. Jadi member ini gratis sebenarnya teman-teman. Kenapa Kak Nita bayar 715.000? Karena di dalamnya udah ada produk shake, shaker, botol. Saya paling senang sebenarnya menjual HMP yang ini. Kenapa langsung bisa branding?
Ya, yang pertama ketika teman-teman nanti punya botolnya, datang ke senam, datang ke arisan, bawa botol ini. Jangan pakai botol yang lain, rugi, nggak bisa branding ya. Teman-teman bawa botol ini, lalu tunjukkan, katakan pada orang di luar sana, di seluruh penjuru dunia, katakan bahwa Anda adalah member Herbalife dengan bangga, I'm Herbalife gitu loh. Lalu teman-teman shake-nya ini tidak boleh dijual, harus dikonsumsi sendiri. Makanya di dalam tas HMP ini ada produk untuk diminum ya. Nah, ini dia ya, yang belum member nanti boleh langsung menjadi member. Ini dia. Kak Nita, apa sih yang membuat seorang pegawai negeri seperti Kak Nita itu masih mau melakukan bisnis Herbalife? Enggak gengsi? Enggak, teman-teman. Ya, kenapa enggak gengsi? Karena luar biasa potensinya. Ketika teman-teman menjadi seorang member, seorang customer, ini contoh ya teman-teman, 3 produk ini. Ini harganya 1.662.000, 3 produk ini. Ya, teman-teman, luar biasa, 1 bulan ini shake-nya bisa butuh 2 apa 3. Kalau ini aja produknya, ya sudah menghabiskan gaji PNS golongan 3A. Selesai nih dengan produk ini. Ya, jadi mau nggak lebih murah? Mau Kak Nita. Caranya gimana? Untuk jadi member, Bapak Ibu teman-teman semuanya, harganya sudah murah. 1.277.000. Untungnya, hematnya 383. Kalau Bapak Ibu pinter, membantu orang di luar sana, teman terdekat kita di kantor, saudara-saudara kita, beli sepaket aja. Berapa untungnya Kak Nita ini, teman-teman? 383. Kalau Bapak Ibu punya 3 orang aja yang dibantu, teman-teman bisa beli produknya ini dengan gratis. Itu yang membuat saya tertarik di awal, teman-teman. Saya tahu produknya bagus, uang saya nggak ada. Saya berpikir, gimana ya caranya ya, saya bisa minum produk yang nggak bayar. Caranya ternyata bantu orang sehat di luar sana. Ya, ini dia teman-teman, kalau SC keuntungannya 1 paket 538. Kalau teman-teman di posisi SB atau QP, keuntungannya luar biasa. Keuntungannya 646. Kalau para supervisor, para pemilik NC di ruangan ini, keuntungannya 1 paket ini 892.000. 769.000. Harga jualnya 892.000. Luar biasa apa luar biasa? Luar biasa ya, layak kita perjuangkan, layak Bapak Ibu di setiap pertemuan Bapak Ibu berikan peluang kesehatan dengan Herbalife, karena di kanan ini teman-teman, saya nggak pernah ketemu ada bisnis di luar sana yang memberikan diskon 50% kepada para membernya ya. Ini dia. Kanita itu kan tadi member, diskon 25, caranya beli paket HMP 700 ribuan tadi. Saya mau dong lebih murah, tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau harga lebih murah, nggak usah pilih di Shopee, nggak usah pilih di Lazada ataupun paket e-commerce yang lainnya. Bapak Ibu bisa menggunakan paket harga hemat 35, 42, 50 dengan ID sendiri. Nih, saya jelasin satu-satu. Kalau diskon 35 itu teman-teman, cukup teman-teman tolong bantu 7 orang, saudara Anda, keluarga kita, teman-teman kita yang beli paket yang tadi, shake, alo, dan termo. 1 paketnya minum sendiri, karena kita bukan sales. Kalau kita sales, kita suruh orang beli, kita nggak pakai. Kita adalah konsultan nutrisi, teman-teman. 8 paket ini bisa mengantarkan ke Bapak Ibu ke diskon 35%. Yeay! Keren ya, bantu orang sehat tanpa sadar Bapak Ibu juga terbantu. Harganya lebih hemat 35%. Wow, 1 kalengnya aja, 1 kaleng shake-nya aja Bapak Ibu hemat konsumsi sendiri 150.000 Bapak Ibu. Keren ya. Nah, ini dia Kak Nita. Harganya berapa? Harganya itu dari harga retail 13.296 di diskon 35%. Ya, di diskon 4.307.000, cukup bayar 8,9 juta saja. Nah, Kak Nita, saya belum punya customer, tapi saya mau minum sendiri. Saya perlu total turun berat badan 15 kilo. Segera ambil keputusan jadi SC. Kenapa? Karena daripada Bapak Ibu beli sekaleng, 1 alo, 1 termo, habis beli lagi, harga retail ataupun diskon 25, lebih baik Bapak Ibu stok untuk pakai diri sendiri dulu. Kenapa sebanyak itu Kak Nita? Sebenarnya teman-teman, saya diajarkan sejak pertama kali menjadi member, belanja 1.000 volume atau 16 juta Bapak Ibu tidak boleh dijual. Minum dulu sendiri. Kenapa?
karena kita menunjukkan hasil produk terbaik di tubuh kita. Kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, minum 1000 volume produknya, percayalah, ntar uangnya kembali ratusan kali lipat ganda. Oke, nah ini dia Kak Nita. Yang mana tuh 1000 volume? Nah ini dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau diskon 42, Bapak Ibu mempunyai berapa? 16 paket. Belanja 16 paket, Bapak Ibu harganya itu sebenarnya harga retailnya 26.592. Namun ketika masuk satu invoice ke PT Herbalab 1000 volume point, langsung secara otomatis diskonnya didiskon 10.337. Jadi berapa Kak Anita? 16.254.000. Keren banget. Satu kalengnya Bapak Ibu bisa hemat hampir 200.000 Bapak Ibu. Satu kalengnya untuk konsumsi sendiri yang biasanya shake-nya diperes-peres, ini udah 3 sendok Kak Nita. Pantes ya, pantes hasil produknya makin keren, duitnya makin banyak. Karena minum produknya juga luar biasa. Nah itu dia ya buat teman-teman yang mau diskon 42. Kenapa sih Kanita? Kanita ngajakin diskon 42 untuk berbisnis. Ini dia, biaya termurah untuk diskon tertinggi. Memenuhi biaya konsumsi pribadi, stok yang cukup untuk perputaran bisnis. Tidak ada seorang pedagang sepatu, pedagang sabun yang jual gambar sabun sama gambar sepatu. Ada dong stoknya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan 1000, ada stoknya ketika tetangga Anda bilang, Kak, shake saya habis, ada ya stok di rumah. Lalu Bapak Ibu akan lebih cepat untuk supervisor dengan diskon 50. Bentar lagi saya jelasin Bapak Ibu. Lalu langkah awal untuk membangun royalti. Ya, ini dia. Teman-teman, kenapa sih kita harus memiliki diskon 50%? Yang tertinggi 50% ya Bapak Ibu, presiden tim sekalipun nggak ada yang diskonnya 75%. 50% adalah hak diskon tertinggi dari seorang member Herbalab. Nah, diskon 50% ini Bapak Ibu hanya boleh dimiliki bagi mereka yang mau ke bisnisnya. Kalau cuma mau konsumsi produknya, baik-baik aja di 42%. Namun kalau Bapak Ibu mau ke bisnisnya, Bapak Ibu kejarlah posisi 50%. Kenapa? Biaya 50% ini punya iuran tahunan yang nggak murah Bapak Ibu. Biaya iuran kartunya 700.000 lebih. Kemudian juga memenuhi rekualifikasi setiap tahunnya. Bapak Ibu akan pusing kalau Bapak Ibu nggak ke bisnisnya. Tapi kalau Bapak Ibu ke bisnisnya, ini adalah hal yang harus Bapak Ibu kejar ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, potensinya yang saya sebut tadi, ada 4 potensi pintu penghasilan di Herbalab. Yang pertama retail, ya. Kalau saya kemarin jualan pulsa atau jualan sembako, saya punya harga modal dan harga jual. Selisih antara harga modal dan harga jual customer namanya retail. Ini akan ada di kantong kita Bapak Ibu, di kantong kita. Lalu ada wholesale, komisi harga member. Komisi harga member ketika member di bawah Anda punya selisih hak diskon lebih rendah dari Anda. Contohnya, Anda seorang SC35, ada seorang member Anda di bawah Anda yang langsung berbelanja di kantor Herbalab, ada diskon 10% yang akan ditransferkan oleh PT Herbalab. Dan seterusnya ke yang 50%. Ada juga royalti. Pintu ketiga ini yang saya sebut tadi, pintu yang paling banyak duitnya. Pintu yang membuat kita tidur pun dapat duit. Wah, enak ya. Ketika kita berhasil mengajak dan membimbing seorang member menjadi supervisor, dan beliau supervisor ini juga punya uang di Herbalab. Ya, lalu ada bonus produksi yang dimiliki oleh seorang tap team ke atas. Itu 2, 4, dan 6%. Jadi ada 4 pintu penghasilan yang bisa Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu menjadi member. Yang kelima ada nggak tertulis, namanya vacation. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, nah saya kan tadi cuma cerita-cerita nih, saya akan panggilkan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang sudah mendapatkan penghasilan dari melakukan bisnis Herbalab. Yang pertama, silakan Kakak Reli. Oke, terima kasih Coach Nita. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Reli. Latar belakang saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat asisten bedah selama 24 tahun.
awalnya saya menjalankan bisnis Herbalife Bapak Ibu secara part-time. Kemudian saya selama 2 tahun setengah part-time, saya memutuskan full-time full heart di Herbalife. Waktu saya waktu saya part-time Bapak Ibu, saya sudah ke 5 negara. Dan saya di Herbalife, income rata-rata saya 17 juta. Terima kasih Herbalife. Selanjutnya Kak Murni. Ya, halo Bapak Ibu teman-teman semua, perkenalkan saya Murni, saya mantan karyawan. Saya lagi di Kota Siak, Riau ya. Hasil produk saya lebih berstamina, lebih bersemangat ya. Bonusnya turun 5 kg. Ya, saya melakukan bisnisnya di Herbalife ini, saya membuka NC, DMO saya NC, menimbang dan COI. Ya. Suara saya kedengaran nih. Oh ya, oke. Ya. Kemudian saya melakukan bisnisnya dengan DMO saya itu penghasilan saya 15 sampai 20 juta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Herbalife. Aku nggak ada ininya. Iya, oke. Cek. Suaraku masuk. Cek. Ya. Perkenalkan, saya Coach Linda, saya dari Semarang. Masuk ya suaraku? Suaranya jelas Kak Linda, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita. Perkenalkan kembali, saya Coach Linda, saya dari Semarang. Latar belakang saya pedagang sandal sepatu dan juga pemilik butik yang bangkrut. 10 tahun yang lalu saya memulai bisnis Herbalife. Konsisten mengikuti training-trainingnya, ini adalah 10 tahun terbaik saya, penghasilan rata-rata 45 juta rupiah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Herbalife. Selanjutnya Dr. Heni. Ya, Assalamualaikum, saya dengan Dr. Heni. Saya sudah minum Herbalife ini selama 12 tahun. Ya, itu foto itu adalah usia saya 38 tahun dan usia sekarang saya 50 tahun. Insya Allah ya, total turun saya 12 kilo dan tetap bertahan sampai sekarang. Kemudian saya mengikuti training dalam dan luar negeri. Kemudian saya juga berkualifikasi untuk vacation, bisa jalan-jalan ditraktir sama Herbalife, gitu ya, bisa mendapatkan waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Alhamdulillah, bisa umroh, haji, gitu ya, umroh bersama keluarga. Ini, masya Allah, alhamdulillah uangnya dari Herbalife. Oke, teman-teman, ya, di 12 tahun ini, 12 tahun yang terbaik, alhamdulillah, transferan terbaik saya di Herbalife ini pernah saya mendapatkan 60 juta. Terima kasih Allah. Thank you Herbalife. Oke, ya luar biasa. Ada mantan perawat bedah, ada pemilik butik katanya yang sudah bangkrut, ada pegawai tadi Kakak Murni, ada juga dokter kecantikan, Dokter Heni. Bapak Ibu, peluang penghasilan Herbalife ini sangat luar biasa. Di Herbalife Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukses hanya dibutuhkan 99% sikap yang baik dan juga 100% 1% sikap, 99%. Apa coba? Ayo ketik di kolom chat. Nah, sengaja nih saya balik-balikin nih. Ayo, yang udah tahu apa? 1% kemampuan dan 99% sikap mental positif. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, luar biasa yang dulunya saya hanya bermimpi bisa jalan-jalan ke Brastagi aja sudah happy sekali. Ya, kalau di Jakarta namanya ke Puncak ya, kalau di Sumatera namanya ke Brastagi. Luar biasa, saya di bawah Herbalife di 10 tahun terakhir ini ke berbagai negara. Ini kami lagi jalan-jalan di Sapporo, teman-teman, lagi di salju ya.
Saya membawa anak saya yang pertama, namanya Excel. Luar biasa, Herbalife mentraktir kita bak Sultan. Hotelnya aja hotel bintang 7. Saya baru tahu ada hotel bintang 7. Kirain cuma puyer bintang 7. Ya, teman-teman juga saya lolos vacation di Dubai. Ya, ini dia negara termahal di dunia. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita ditraktir ke wisata-wisata yang gedung tertinggi di dunia, frame terbesar di dunia, ke roller coaster tercepat di dunia. Ini juga di Burj Khalifa ya. Kata suami saya, kalau masih foto di depan Burj Khalifa belum keren. Tapi Bapak Ibu ada di top of the world, tempat tertinggi di dunia namanya Burj Khalifa, Bapak Ibu baru keren. Kenapa? Naik lift ke atasnya aja nggak sampai 1 menit, berapa ratus lantai saya lupa Bapak Ibu, dan biayanya itu nggak murah. Herbalife traktir 10.000 membernya. Luar biasa ya. Nah, ini kebun bunga yang paling besar dan alami di dunia, mengalahkan kebun Keukenhof yang ada di Belanda. Wah, luar biasa ya, Herbalife menghargai para membernya. Lalu saya juga lolos vacation ke Barcelona, lolos ke vacation Turki, luar biasa PT Herbalife. Walaupun waktu itu zaman pandemi tidak bisa berangkat, PT Herbalife memberikan uang cash. Total keduanya ini kurang lebih 50 juta rupiah. Ye, bisa vacation family ya bersama dengan keluarga. Nah, ini yang kemarin teman-teman, bulan Februari yang lalu, kita jalan-jalan lagi ke Fukuoka, ke Jepang. Ternyata di sana ada kampung Belanda. Ya, luar biasa karena daerah jajahan Belanda waktu itu. Di sana suasananya Belanda banget. Ada kincir angin Belanda, kemudian juga menikmati kue kacang yang paling enak di Fukuoka. Ini saya membawa papa saya, orang tua satu-satunya yang masih ada sekarang, untuk membahagiakannya. Wah, bahagia banget ya di Herbalife. Nah, Bapak Ibu, ini bukan saya mau menyombongkan diri, tapi ini adalah sebagian kecil yang Herbalife sudah berikan kepada kami. Kami bisa memiliki kendaraan impian kami, dan kemarin kami baru saja membeli 2 unit rumah di perumahan yang paling saya idam-idamkan di Kota Medan senilai 2,5 miliar rupiah. Luar biasa teman-teman, seperti dongeng gitu ya. Kadang-kadang saya melihat hidup saya, wah dulu saya bermimpi aja nggak berani. Tapi sekarang di Herbalife kita diajak untuk bermimpi seliar-liarnya. Ya, jadi Kak Nita saya mau seperti Dokter Heni, Kak saya mau seperti Kak Nita, seperti teman-teman yang sudah testimoni yang lain. Gimana Kak Nita? Langkah awalnya adalah sesegera mungkin mencapai level supervisor, karena level supervisor adalah level di mana Bapak Ibu memulai bisnis Herbalife, baru lahir menjadi bayinya Herbalife ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit. Herbalife adalah bisnis yang bisa kita andalkan untuk membeli semua impian kita. Yang seperti saya sampaikan tadi, teman-teman. Menjadikan kita semakin sehat dengan produknya, menjadikan kita lebih cerdas dan bijaksana melalui trainingnya, menambah sahabat dan keluarga baru bersama dengan customer, dan menjadikan kita bermanfaat bagi banyak orang lain. Kita mudah-mudahan teman-teman mendapatkan dunia dan akhiratnya. Nah, coba deh teman-teman di sini ketik di kolom chat, saya mau tahu dulu, apa sih teman-teman tujuannya untuk di Herbalife, menjadi Herbalife? Coba saya mau baca dulu. Apa tujuan teman-teman ada di Herbalife? Tuh, ada Dokter Fepti, saya ingin stroke menjadi penyakit langka di Indonesia. Wah, luar biasa mulia sekali ya dok. Kemudian sehat sekeluarga, menjadi presiden tim, bebas finansial, bahagia dunia akhirat, menjadi presiden tim, banyak uang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Menambah penghasilan ya. Teman-teman, yang tadi teman-teman chat
semua di kolom chat, sesungguhnya teman-teman akan bisa dapatkan ketika kita apa teman-teman? Menjadi seorang presiden tim. Ingin bebas keuangan, ingin menghajikan atau membawa orang tua kita ke tanah suci, ingin sehat, ingin membangun masjid, ingin bersedekah ya, dan lain yang teman-teman ketik di kolom chat tadi adalah sama dengan presiden tim. Jadi teman-teman, sebelum PIN ini datang, teman-teman jangan dulu berhenti di Herbalife. Karena tidak ada satupun orang yang gagal di Herbalife kecuali orang yang berhenti sebelum dia berhasil. Ya. Nah, promosinya teman-teman. Kak Nita, kenapa sih harus jualan? Kenapa sih harus promosi? Karena teman-teman, tidak ada yang bisa melihat produk Anda. Tidak ada yang bisa mendengar kehebatan produk Anda. Tidak ada yang bisa membicarakan produk Anda. Tuh, kaleng shake itu kalau ada mulutnya dia nggak butuh kita teman-teman. Tapi karena kaleng shake itu tidak ada mulutnya, dia nggak bisa ngomong betapa hebatnya produk ini. Dia pinjam mulut kita, dia pinjam mata kita untuk apa? Membicarakan produknya. Jadi teman-teman jangan malu di sini membicarakan produk Herbalife ya, karena kita harus promosi. Nah ini dia. Wow, luar biasa. Buat sahabat-sahabat saya yang lagi berkualifikasi ataupun yang lagi menuju supervisor, yuk teman-teman segera ambil keputusan karena kita akan jalan-jalan ke Bangkok. Silakan Kak Anita videonya. Boleh videonya diputar? Ya, sambil menunggu videonya diputar, ya ini dia Bapak Ibu yang belum supervisor, coba resapi, bayangkan gitu ya, kita di bulan Mei ada di Bangkok. Yeay. Baru lihat videonya aja merinding ya teman-teman. Luar biasa ya. Nah, sebentar slide-nya belum muncul ya. Oke, nah ini dia. Udah tampil slide-nya teman-teman? Belum, Mentor. Belum ya? Sudah ya? Oke. Untuk para member diskon 25, 35, 42, yuk segera kejar kualifikasinya spektakuler di Bangkok. Teman-teman, terbuka untuk semua supervisor dengan pembelian tiket. Jadi, sudah jadi supervisor, sudah boleh beli tiket ekstravaganza. Buat teman-teman saya nih, yang berangkat ekstravaganza supervisor yang sudah 1 tahun ke belakang, yuk teman-teman, kita kejar kualifikasinya, jangan cuma hadir, tapi lolos di VIP. Siapa di sini yang sudah seperti saya, lolos VIP Extravaganza? Ada? Wah, pasti banyak ya. Ada level 1, akumulasi 15.000, level 2, akumulasi 16.500, level 3, dan mendapatkan party hadiah eksklusif 18.000. Ya, yuk teman-teman, belum terlambat untuk kita mengejar kualifikasinya. Oke, nah ini dia. Buat para member, Kak Nita saya mau deh jadi member. Ketika Bapak Ibu memutuskan jadi member, segeralah belanja 100 volume poin. Bu, nggak banyak Bu, cuman berbelanja 1 paket sarapan sehat, Bapak Ibu bisa mencapai 100 volume poin. Itu apa Kak Nita? Kenapa harus saya belanja 100 poin? Karena di pembelanjaan berikutnya, Bapak Ibu langsung mendapatkan voucher Rp100.000. Yeay! Jadi kepotong deh belanjanya. Saran saya langsung Bapak Ibu pakai, misalkan beli shake 1, diskon lagi, udah diskon 25, langsung lagi di diskon 100.000. Ada vouchernya Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, buat para sponsor, yuk bersemangat karena ini adalah kualifikasi bulan terakhir.
Kalau Bapak Ibu punya member non-supervisor di bawahnya baru 100 volume point. Member baru berbelanja 100 volume point dari antara bulan 6, 7, dan 8, satu aja Bapak Ibu mendapatkan voucher produk 120.000. Kalau 2 dapatnya 250.000, kalau 3 400.000, kalau 4 570.000, kalau 5 750.000. Kak Nita, saya hanya punya 3 member baru, tapi 2-nya lagi itu member lama yang reaktivasi. Boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 2 orang atau 1 orang di bawah Bapak Ibu yang member 25, 35, 42, ataupun supervisor dan tidak requal, akhirnya menjadi 42, reaktivasi artinya mengaktifkan kembali. Ya, Bapak Ibu bisa terhitung orang itu menjadi 1 member yang dimaksud di sini. Wah, jadi mudah ya. Jangan lupa bulan Agustus adalah bulan yang terakhir. Kalau saya nih menyasar yang 5 member aktif baru ya. Siapa yang mau dapat voucher 750.000 dari Herbalife? Wah, keren ya. Nah, ini juga ada Kickstart Bapak Ibu. Kickstart ini juga bulan yang terakhir. Ketika Bapak Ibu meningkatkan 250 volume poin dari baseline Bapak Ibu di bulan Maret selama 3 bulan berturut-turut mendapatkan kaos limited edition original. Nggak ada dijual di toko baju, nggak ada dijual di toko-toko yang lain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan lolos karena ini kaosnya eksklusif sekali ya. Nah, ini dia teman-teman, ada juga MAP, ya nggak ada fotonya nggak apa-apa. Untuk yang MAP Bapak Ibu adalah member yang memiliki 250 volume point mendapatkan hadiah blender 3 bulan berturut-turut. Dan kabar baiknya, siapa mau dengar kabar baik? Mau ya, buat member baru yang 100 volume kali 3 ataupun 250 kali 3 kan bisa kejar nih. Ternyata buat member lama, dengerin, member lama juga bisa, member lama reaktivasi juga bisa mendapatkan promosi blender dan juga timbangannya. Caranya jangan lupa, ketika punya member di bawah yang lolos kualifikasi itu, email ke member service supaya bisa dihitung. Ya, oke ya. Teman-teman, kesuksesan kita hanya terbatas pada imajinasi dan kerja keras kita. Nah, teman-teman, jika kita tidak mau mengambil resiko yang tidak biasa, kita siaplah menerima yang biasa-biasa saja. Kak Nita belanja 1000 volume itu beresiko nggak? Nggak dibeli orang. Beresiko, teman-teman. Kak Nita belanja 500 volume, beresiko nggak? Nggak punya 5 pelanggan. Beresiko, teman-teman. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil tidak resiko, teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa. Yuk, hari ini siapa yang mau berubah hidupnya, mengambil resiko untuk lebih baik, silahkan nanti Bapak Ibu sampaikan kepada pengundangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, Kakak Relit Buru Tampu Bolon. Yeay, wow, keren banget ya. Wah, luar biasa ya, dari mulai cara menjadi member 25, 35, 42 sampai 50 sampai mau ke Bangkok, kita sudah dikupas tuntas sama coach kita. Yuk kita berikan dulu ucapan terima kasih kepada Coach Nita. Ucapannya adalah terima kasih Coach Nita Ginting. Sharing-sharing ya. Kami doakan tahun ini naik level. Yeay, amin, 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 amin. Keren ya. Oke, luar biasa. Ya, aku juga dapat siapa yang banyak catatannya, ya. Banyak pastinya. Nah, yang aku paling mengena nih, yang paling aha ya, itu tuh si Kalengsek itu nggak ada. Kadang kita lupa ya. Jadi kita jangan malu untuk berpromosi tentang luar biasa produk kita ya, tadi mempunyai 3 kategori nomor 1 di dunia. Iya ya. 3 loh. Nah, jadi kalau kamu belum minum Herbalife, nah, kamu belum nomor 1 untuk pengelolaan berat badan, ya kan? Kalau kamu lagi olahraga, tapi support nutrisi kamu bukan Herbalife, berarti kamu bukan numero 1. Nomor 2 katanya Kak Nita, ya. Luar biasa. Nah, oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk tamu baru itu adalah jika Anda tidak mengambil resiko yang tidak biasa, maka
Bapak Ibu siap-siap untuk menerima yang biasa-biasa saja. Karena di Herbalife ini luar biasa, kita dipaksa cantik, ya, dipaksa seger, sehat, bugar gitu ya. Kayak tadi Kak Nita, mana yang lebih cantik dulu apa sekarang? Oh, udah jelas sekarang ya. Itu dia luar biasa. Terima kasih Coach Nita untuk sharing tentang promosi nutrisi Herbalife kita, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Acara kita sudah selesai. Karena kita tadi buka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai, sudah di penghujung acara kita Quick Start Training hari ini. Saya sebagai MC, mohon maaf banyak kekurangan datang dari saya. Sampai ketemu di Quick Start Training selanjutnya. Sampai jumpa.